Kecewa dengan kondisi tempat pembuangan akhir TPA Cipayung yang sudah overload, puluhan kader PDI Perjuangan menggelar aksi buang sampah di depan kantor Wali Kota Depok. Mereka membuang puluhan karung sampah di kantor Wali Kota sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan masalah sampah di Kota Depok. Kader PDIP ini membawa mobil bak terbuka yang berisi tumpukan sampah dan meletakkan sampah tersebut di halaman kantor Wali Kota Depok Minggu siang. Aksi tersebut ditujukan agar pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan overload sampah di TPA Cipayung yang tak kunjung selesai. Mereka juga menyuarakan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebelumnya, tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok kembali menutup pelayanan bagi kendaraan pengangkut sampah selama 2 hari. TPA Cipayung menutup pelayanan mulai 10 Agustus hingga 11 Agustus 2024 dan kembali dibuka pada 12 Agustus 2024. Kondisi TPA Cipayung yang overload sangat mengganggu karena bau busuk menyengat, lalat berterbangan, serta potensi terjadinya bencana lingkungan semakin mengancam. Harapannya adalah pemerintah itu betul-betul memberikan solusi. Okay? Pajak udah diambil dari warga. Ya? Kenapa mesti ada pungutan lagi? Sampahnya nggak diurus. Sementara begini loh, ini kan sampah soal yang secara teknologi udah bisa diselesaikan oleh tempat-tempat lain. Ya, oleh Surabaya udah bisa jadi listrik, di Banyumas udah jadi bahan bakar untuk pabrik. Ya. Banyak kok kota-kota bisa mengelola sampahnya dengan baik. Kita katanya smart city. Apa yang smart dari ini semua? Aksi buang sampah di kantor Wali Kota Depok berlangsung dengan tertib lantaran diawasi sejumlah personil Satpol PP Kota Depok. Mereka berharap agar tuntutannya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi permasalahan sampah terjadi. Kalau kita lihat di beberapa bulan sebelumnya ada terjadi di Ambon begitu ya, dan saat ini di Depok. Artinya memang perlu ada penanganan serius ya untuk bisa menyediakan sarana dan prasarana berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ya, ini adalah bentuk satir gitu ya, atau sindiran kepada pemerintah yang tidak secara cepat menanggulangi persoalan sampah yang ternyata memiliki dampak yang buruk di kemudian hari. Betul. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Iya, Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, terima kasih Galuh juga Camar. Pemirsa, menemani aktivitas Anda pada awal minggu kali ini, kita akan melihat bersama mobilitas arus kendaraan yang mana secara khusus di kawasan MT Haryono sendiri terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Tepat di belakang saya kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun dari arah Halim yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pancoran maupun ke arah Kuningan dan Semanggi. Hingga saat ini baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini bertepatan dengan jam berangkat berkantoran, dan kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintas melalui jalan MT Haryono sendiri agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat pada kawasan MT Haryono sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri maupun juga yang akan menggunakan jalur tol sendiri. Terkhususnya bagi para pengendara dari arah Semanggi yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pancoran maupun Cawang untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi batas laju kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan pada kawasan ini sendiri untuk arah Halim adanya persempitan jalan ataupun adanya pembangunan
pada kawasan MT Haryono sendiri. Dan juga perlu kami informasikan kepada pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, sudah terjadi sebanyak 187 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 234 luka ringan. Dari 187 kasus laka lantas tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2, dan faktor penyebab laka lantas pada kawasan ini sendiri ataupun pada seluruh kawasan di Indonesia diantaranya karena kurang berhati-hati dan tidak konsentrasi saat mengendarai. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap konsentrasi dan juga tetap mengikuti rambu lalu lintas yang terpasang di bahu jalan, serta tetap mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi juga keselamatan bersama di jalan. Demikian Camar juga Galuh yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan MT Haryono Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici Yulia Rangga atas laporannya dari kawasan MT Haryono Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi politik. Pemirsa, Erlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga resmi mengundurkan diri sejak 10 Agustus 2024 dengan alasan fokus sebagai Menko Perekonomian guna memastikan stabilitas masa transisi pemerintahan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu siang. Erlangga menambahkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar sudah terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024 lalu. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pengunduran diri Erlangga sebelumnya disampaikan terlebih dahulu secara internal. Dalam penjelasannya, Erlangga mengaku ingin fokus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia guna menjaga stabilitas pemerintah di masa transisi menuju kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ahmad Doli menegaskan tidak ada keretakan di tubuh Partai Golkar. Doli juga membantah adanya desakan dari pihak eksternal terkait keputusan mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dasar pertimbangan Pak Erlangga mundur jadi Ketua Umum Partai Golkar itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar, ya, keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan yang sampai pemerintahan yang baru. Sebagai partai besar, Partai Golkar memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Sementara terkait sosok pengganti Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru akan dibahas dalam Munas Golkar yang rencananya digelar pada Selasa 13 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syadzili, menegaskan tidak ada pembahasan terkait Presiden Jokowi menjadi pembina Partai Golkar. Dan pemirsa, berikut pernyataan Aceh usai menggelar konferensi pers terkait pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Ya, kalau kaget kan artinya. Kang Aceh, dikit Kang Aceh. Ini ada bilang Dewan Pembina mau diperkuat dengan adanya Pak Jokowi juga, Pak. Itu Aceh, tidak ada bicara seperti itu. Ya, oke. Terima kasih ya. Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget atas pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Padahal menurut Luhut, Erlangga berhasil membawa Partai Golkar dalam posisi yang baik.
Saya agak kaget juga mendengar gonjak-kacing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun, Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Pengamat politik Yusak Farhan menilai ada tekanan eksternal terkait dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Yusak menduga Partai Golkar telah terbelah secara internal dalam beberapa faksi, diantaranya faksi yang mendukung Presiden Joko Widodo masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Nah, kalau Munaslup digelar, saya kira ini akan menjadi arena pertempuran atau arena pertarungan dari faksi-faksi yang menginginkan atau mengincar kursi Ketua Umum Golkar, termasuk faksi eksternal yang selama ini terrepresentasikan dari manuver-manuver politiknya Pak Bahlil ya. Jadi bisa saja manuver politik Pak Bahlil ini sengaja untuk memberikan jalan mulus kepada faksi Pak Jokowi. Dalam hal ini bisa jadi Pak Jokowi sendiri, bisa jadi Mas Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi saya kira yang paling realistis adalah Pak Jokowi, karena pasca lengser, problem utama yang akan dihadapi Pak Jokowi adalah tidak punya kendali terhadap partai politik, sehingga ini sangat rawan sekali. Sehingga kepentingan Pak Jokowi ke depan adalah bagaimana bisa ikut mengendalikan kekuasaan dengan cara mengendalikan partai politik. Nah, satu-satunya partai politik besar yang memungkinkan adalah memang Partai Golkar. Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Airlangga mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 yang sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dan ini mengejutkan karena pengunduran diri dilakukan menjelang Munaslup Partai Golkar Desember mendatang. Lantas, siapa saja sosok yang berpeluang untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Berikut informasinya untuk Anda. Usai menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, belum ada keterangan lain dari Airlangga Hartarto. Minggu siang, Airlangga meninggalkan rumah dinas Menko Perekonomian di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak seperti biasa yang mudah ditemui wartawan, Airlangga pergi tanpa memberikan keterangan dalam mobil dengan kaca tertutup. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan Airlangga Hartarto masih menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian dan dalam perjalanan ke IKN menemui Presiden Joko Widodo. Ke IKN kan nanti malam ada, besok mau rapat kabinet.
nanti malam kan ada dinner ya, Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet. Kalau tidak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu. Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN. Ahmad Doli Kurnia menyatakan pengunduran diri Airlangga Hartarto telah disampaikan terlebih dahulu secara internal. Alasan yang dikemukakan pun sesuai pernyataan resmi Airlangga, yakni ingin fokus menjaga stabilitas pemerintahan di masa transisi menuju kepemimpinan Prabowo Subianto, sekaligus fokus pada posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nantinya Partai Golkar akan menunjuk pelaksana harian tugas Ketua Umum. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya. Yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan mau rapat pleno? Selasa rencananya. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar mengundang banyak pertanyaan. Terutama Partai Golkar telah mengalami guncangan untuk menggelar Munaslup lebih cepat dari jadwal semestinya Desember mendatang. Airlangga Hartarto juga sempat masuk dalam bursa kandidat Ketua Umum dalam Munaslup. Namun setelah pengunduran dirinya, tinggal 3 kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kandidat tersebut adalah Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua Umum MPR RI. Bahlil Hadalia, Menteri Investasi, Kepala BKPM. Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Muncul pertanyaan, adakah tekanan terhadap Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri karena Munaslup sendiri sudah sedemikian dekat? Apakah benar tekanan tersebut datang dari eksternal Partai Golkar? Kita tunggu saja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan dinamika Pilkada 2024 khususnya Pilgub Jakarta, Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Sesuai hasil musyawarah Majelis Syuro PKS memutuskan untuk melanjutkan komunikasi dengan partai politik dalam koalisi Indonesia Maju terkait pemilihan Gubernur Jakarta. PKS mengumumkan hasil musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta pada hari Sabtu lalu. Dari musyawarah Majelis Syuro diputuskan PKS akan terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada 2024. Sementara untuk Pilkada Jakarta, PKS akan berkomunikasi dengan partai di dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM soal pengusungan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024. Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. PKS membuka opsi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub Jakarta setelah sempat melontarkan duet Anies Baswedan Sohibul Iman akan tetapi tidak kunjung mendapat dukungan dari partai lain. Dari Jakarta, Sareja Jenski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jokowi lepas landas bersama rombongan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada 11 Agustus kemarin. Jokowi bermalam di IKN dan melanjutkan kegiatan pemerintahan pada hari Senin. Kedatangan Jokowi kali ini untuk berkantor kembali di IKN selama beberapa hari ke depan.
Senin 12 Agustus Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara. Jokowi akan melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Selain itu Jokowi juga akan meninjau kesiapan upacara 17 Agustus di Istana Negara IKN. Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, Kejaksaan Agung memantau Gregorius Ronald Tanur, terdakwa yang divonis bebas atas kasus pembunuhan Dini Sri Afriyanti agar tak pergi ke luar negeri. Selain itu, Kejagung juga akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kejagung berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan monitoring terhadap Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan dan mendatangani akta pernyataan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Selama masih proses menyiapkan memori kasasi selama 14 hari, jaksa akan mengkaji sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam putusan bebas Ronald Tanur. Tentu kita melakukan upaya-upaya bagaimana supaya yang bersangkutan ini tidak sampai bepergian ke luar negeri. Ya, makanya dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melakukan monitoring ya terhadap keberadaan yang tersangka. Nah, kalau kita baca di dalam hukum acara juga dalam pasal 253 ayat 3, Hakim Agung ya memungkinkan untuk memanggil yang bersangkutan dihadapkan pada saat pemeriksaan berkas perkara. Nah, jadi mengantisipasi ini juga tentu kami akan melakukan langkah-langkah ya permohonan dan seterusnya supaya yang bersangkutan tidak sampai bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, Ketua Majelis Erintua Damanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan pada 4 Oktober 2023 lalu maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan anak di Early Steps Daycare Pekanbaru Riau. Salah satu orang tua korban mengatakan hingga kini sang anak masih trauma. Salah satu orang tua korban penganiayaan di Early Step Daycare Pekanbaru mendatangi kantor unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru. Kedatangan orang tua untuk memberikan keterangan atas laporan penganiayaan terhadap anak daycare yang berlokasi di Kelurahan Air Dingin, Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Orang tua korban F mengatakan saat ini sang anak masih dalam pemulihan akibat trauma dari pelakuan para pengasuh di daycare. Sang ibu berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Cepat selesai dan dapat hukuman yang setimpal lah gitu. Soalnya dari yang DM-an dari Instagram saya itu udah banyak korban-korban yang speak up gitu loh. Jadi berarti bukan anak saya aja yang jadi korban. Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya setelah kasus ini. Daycare bisa ditutup dan pemilik daycare serta pelaku bisa mendapatkan hukuman. Sementara itu, menurut keterangan dari Ketua RT setempat, pemilik daycare sudah meminta izin kepada RT secara lisan untuk memindahkan tempat usahanya ke tempat tinggal pelaku. Kalau yang pemilik ini, dia orangnya super, beradaptasi juga itu sama lingkungan, bersosialisasi juga. Dia ada laporan nggak, Bu, membuat usaha ini? Dia ini kan, ini rumah dia. Sebelumnya dia buka usaha ini bukan di sini. Nah, ketika dia mau memindahkan ke sini, memang dia ada minta izin, Bu, kami mau pindah ke sini gitu. Tapi bukan untuk perizinannya, dia hanya menyampaikan bahwa dia sudah menjadi warga sini lagi. Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan ini direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Hingga kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan Camar, kalau itu tadi di Riau, sebelumnya juga sempat terjadi kasus penganiayaan di daycare
terjadi di Depok, Jawa Barat oleh pemilik tempat penitipan anak Wensen School, Meita Irianti. Ya, saat ini polisi juga telah memeriksa kejiwaan pelaku dan akan melanjutkan pemeriksaan pelaku usai dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan pihak Polres Metro Depok, kejiwaan tersangka kasus penganiayaan anak Meita Irianti dalam kondisi normal. Selain itu, proses pembantaran tersangka juga telah selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Polri, sehingga penyidik akan melanjutkan pemeriksaan Meita sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk orang tua dari bayi yang dianiaya oleh tersangka. Fakta lain ditemukan dalam kasus ini. Menurut keterangan saksi, pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah saksi menunjukkan rekaman video CCTV yang memperlihatkan pelaku menganiaya korban. Dua anak menjadi korban penganiayaan merupakan balita berusia 9 bulan dan 3 tahun. Ya, ini menjadi sebuah dilema ya bagi para orang tua yang dia sibuk bekerja, tidak sempat mengurus anak dan menitipkan bayinya, tapi ternyata tidak dipertanggungjawabkan dengan pemilik daycare. Betul. Yang menjadi sorotan saat ini, Galuh, ternyata ditemukan fakta bahwa usaha daycare untuk penitipan anak ini tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Nah, jadi mungkin ini perlu adanya kehati-hatian ya, terutama orang tua yang ingin menitipkan anaknya karena kesibukan atau mungkin karena ada sesuatu yang perlu dilakukan begitu ya, dan sehingga harus menitipkan anak di tempat penitipan. Betul-betul kita harus riset terlebih dahulu apakah sudah berizin, sudah tersertifikasi, dan yang mengasuhnya juga apakah sudah memiliki kemampuan yang disesuaikan tersertifikasi juga. Jadi kita harus selektif untuk memilih daycare. Engkau jaga kami dan Engkau pelihara kami, Engkau bimbing kami untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya berkenan Bapak Presiden untuk membuka dan memimpin sidang kabinet paripurna. Kepada Bapak Presiden kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, para Menko, para Menteri, Panglima TNI Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Kabin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga Livable City, kota yang nyaman ditinggali. Dan kita merasakan pagi tadi
betapa sangat sejuk, dingin, dan segar pada pagi hari ini karena air quality index-nya memang sangat rendah sekali, yaitu di angka 6. Pada maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara nanti semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda. Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Ekonomi, sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya. Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Pasir Penajam Utara. Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah, karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi
ada 3. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sidang paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati, karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7. Dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi, yaitu minus 2,6, kemudian pesanan baru atau order baru minus 1,7 dan employment minus 1,4. Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah. Bisa karena beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah, atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita. Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan, kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri di dalam negeri kita. Dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah. Ini karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar non-tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman media bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Dan yang tidak diundang juga bisa meninggalkan ruangan.